Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas mengenai pemahaman paparan tentang apa yang mau didahulukan antara asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Aditya Alur Rahman dengan NIM 13122000093. Saya Riko Setiawan dengan NIM 13122000042 dari kelas Hukum Hak Asasi Manusia kelas E. Nama saya Ahmad Aditya dengan NIM 13122000024 dari kelas HAM E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 13122000068 dari kelas Hukum HAM E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfansyah Siregar dengan NIM 131220059. Saya dari kelas Hukum HAM E. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilham Julianto dengan NIM 13122000353 dari Hukum HAM kelas E. Baik, saya akan menjelaskan yang mana akan didahulukan antara hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi manusia atau HAM, adalah hak dasar dan fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Contoh HAM adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bekerja. Yang kedua, kewajiban asasi manusia atau KAM adalah kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menghormati dan melindungi HAM orang lain. KAM merupakan konsekuensi logis dari pemenuhan HAM. Contoh KAM adalah kewajiban untuk tidak menyiksa orang lain, kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban untuk membayar pajak. Yang selanjutnya adalah memantapkan HAM atau KAM terlebih dahulu. Pertanyaan tentang mana yang harus didahulukan, HAM atau KAM, adalah pertanyaan yang kompleks dan tidak memiliki jawaban yang mudah. Dalam praktiknya, pemenuhan HAM dan pelaksanaan KAM harus dilaksanakan atau dilakukan secara beriringan. Memenuhi HAM terlebih dahulu berarti menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Melaksanakan kewajiban asasi manusia terlebih dahulu berarti menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan bertanggung jawab satu sama lain. Hal ini membantu memastikan bahwa hak setiap orang dilindungi oleh semuanya. Pada kenyataannya, keduanya saling bergantung. Pemenuhan hak asasi manusia tidak mungkin tanpa pelaksanaan kewajiban asasi manusia, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia secara menyeluruh dan berusaha untuk memenuhinya secara berkelanjutan. Prinsip penting dalam memahami HAM dan KAM. Universalitas HAM dan KAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya. Tidak dapat dicabut. HAM dan KAM tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah. Tidak dapat dibagi. Setiap orang berhak atas semua HAM dan KAM tanpa diskriminasi, saling terkait. HAM dan KAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Progresif, HAM dan KAM harus terus diperjuangkan dan diperkuat. Memahami HAM dan KAM adalah langkah penting untuk membangun sejahtera. Dengan menghormati dan melindungi HAM dan KAM, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup dengan bermanfaat. Bunyi baca yang tidak rasional. Menurut Perda dan Perdes umumnya, peraturan tentang batas waktu maksimal boleh menimbulkan kebisingan di lingkungan tempat tinggal. Contohnya yaitu yang pertama yaitu pasal yang tidak jelas dan ambigu. Menurutnya yaitu bunyi pasal yang tidak terdefinisi dengan jelas tentang jenis kebisingan yang dilarang, intensitas kebisingan yang diperbolehkan, dan waktu pelaksanaan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan potensi pelanggaran. Yang kedua yaitu pasal yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban, yaitu pasal yang haknya menekankan pada hak untuk ketenangan tanpa mengatur kewajiban untuk tidak menimbulkan kebisingan. Kebisingan dapat memicu konflik antara penghuni. Yang ketiga yaitu pasal yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, yaitu pasal yang menetapkan batas kebisingan
yang sama untuk semua jenis lingkungan tempat tinggal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, jenis bangunan dan aktivitas yang umumnya dilakukan dapat dianggap tidak adil dan tidak efektif. Contoh kasus yang tidak rasional, memutar musik dengan volume tinggi pada larut malam. Hal ini dapat mengganggu tidur dan ketenangan tetangga, terutama bagi lansia, anak-anak, dan orang sakit. Melakukan renovasi rumah pada hari Minggu atau hari libur. Aktivitas renovasi yang menimbulkan suara bising pada hari libur dapat mengganggu waktu istirahat dan relaksasi para tetangga. Memelihara hewan yang sering menggonggong atau mengeong. Hewan peliharaan yang tidak terkontrol dan sering mengeluarkan suara bising dapat mengganggu ketenangan. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan mana yang didahulukan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.